Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Pisces, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi di sini Mari akan bacain bagaimana kondisi dan keadaan hubungan kamu saat ini dengan dia bebek selingkuhannya kamu ya. Oke, baik, tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung saja Mari mulai Pisces. Ini dia. Set. Ada energi dari kemudian di situ dan kemudian ada di situ dan berikutnya ada di sini ya. Berikutnya ada itu, kemudian ada di sini, kemudian itu dan berikutnya ada di situ. Oke ya. Jadi kalau Mari lihat ini nampaknya si bebek selingkuhannya kamu ya. Kamu lagi main-main juga dengan orang yang sudah punya pasangan ini ya. Jadi ini tuh asmara cinta bersegi-segi. Kamu punya pasangan sah, dia juga Mari lihat. Ya adalah pokoknya yang lain di situ ya. Dan untuk sementara waktu ini tuh Mari nampak energinya dia lebih condong ke ke hubungan dia yang lain itu ya. Tapi memang kalau untuk dilihat apakah dia saat ini benar-benar 100% mengabaikan kamu, ya enggak juga sih kalau Mari nampak ya. Hanya saja waktunya dia, energinya dia nampaknya lebih banyak dia arahkan ke yang di sana gitu ya. Lebih banyak dia arahkan ke yang di sana gitu loh. Jadi sangat wajar kemudian jika di saat ini kamu melihat bahwa seseorang ini tuh kok kayaknya sedang ngecuekin kamu ya. Dia sedang mengacuhkan kamu. Jadi kayak kehadirannya dia masih tetap kamu rasakan. Kehadiran dia tetap ada ini ya. Kehadirannya dia tetap ada, orangnya ya masih bisa kamu lihat ya. Nomor wawanya kamu ya masih belum dia blokir. Pokoknya di jalur-jalur kalian bisa berinteraksi masih terbuka lebar gitu ya. Hanya saja kalau Mari lihat bisa ya seseorang ini tuh kamu lihat kurang gairahnya ke kamu gitu ya. Misalnya begini, dia nggak ngajak kamu ketemuan, dia nggak intens chattingan sama kamu, teleponan sama kamu gitu ya. Walaupun kamu berusaha untuk nge-reach out dia, tetapi respon dari dia ya suam-suam kuku lah ya kan di sana kan. Nah inilah dengan sikap dia yang seperti inilah membuat kamu Mari lihat di saat sekarang cukup merasa resah gelisah ya. Kamu nampaknya gini, kalau dia ada kamu bisa kayak merasa repot sendiri, tapi kalau dia nggak ada kamu kecarian. Nah itu kalau Mari lihat ya. Mungkin maunya kamu ya udah dia selalu ada walaupun tapi maunya main dengan cara nggak usah terlalu intens mungkin seperti itu ya. Jadi jangan nempel terus gitu ya. Maksudnya tetap kalian berdua masih ada ruang untuk kehidupan pribadi masing-masing seperti itu kan. Nah, makanya ketika dia misalnya dia mencoba untuk menghubungi kamu dengan cukup sering, memang bisa agak-agak terganggu kamu gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa dia lost sekalian, nggak ada upaya pendekatannya dia ke kamu gitu ya. Nah di sana, karena ada beberapa di sini tuh kayak kamu berharap bahwa hubungan kalian ini tuh nunggu signal dari kamu dulu gitu ya. Jadi ritmenya relationship ini mengikuti kamu gitu loh. Bukan
kamu yang menyesuaikan kepada dia. Nah, seperti itu ya maunya kamu. Nah, di sana. Jadi kalau didiemin seperti ini oleh si dia atau tidak diperhatikan betul sama si dia, kamu juga keberatan ya. Ini yang sedang terjadi saat sekarang. Kamu lagi keberatan ini kalau Mari nampak di situ ya. Mana lagi memang lagi mood-moodnya nih kamu kan. Lagi mood-moodnya kamu ini tuh untuk ngobrol-ngobrol sama dia, untuk ketemuan dengan dia, jalan-jalan kah, ngapain kah, kayak gitu ya. Lah malah dianya tidak memberikan waktu untuk kamu. Gitu kan? Dia tidak memberikan atensinya dia, kepeduliannya dia atas moodnya kamu saat ini gitu ya. Jadi agaknya kamu bukan sakit hati, tidak, kalau Mari lihat ya, kamu bukannya marah, tapi kurang suka aja gitu loh, kurang seneng aja kamu dengan kondisi keadaan kalian sekarang gitu ya. Nah, tetapi di sini tuh kamu cukup bisa menghandle ya apa yang kamu alami di saat ini tentang si dia gitu ya. Kamu bisa handle gitu loh. Jadi tidak benar-benar mengusik kamu keadaan yang kayak gini tuh, enggak. Hanya terganggu distorsi kecil aja lah itu ya. Jadi kalau di poin ya, gangguan karena hubungan seperti ini dampaknya ke kamu ada di level 3 ya dari 10. Nah, seperti itu ya. Dan memang karena ini benar-benaran juga mau kamu private kan, mau kamu simpen. Karena ini kan sungguh-sungguh ya hubungan yang disembunyiin kan. Makanya kamu juga tidak, secara otomatis kamu juga tidak akan terdampak sebegitu hebatnya gara-gara pengaruh dari si seseorang ini gitu. Dan kalau Mari lihat godaan-godaan untuk meninggalkan dia sebenarnya sudah ada juga nih di kamu kan, tapi mungkin kamu butuh waktu ya. Kamu mungkin mainnya tuh pelan kayak gitu kan, ndak yang main langsung hajar bleh. Nah, di situ ya. Jadi makanya terusik-terusiknya kamu dengan kondisi keadaan seperti ini ndak terlalu besar efeknya gitu loh ya. Dan ya memang kebetulan seperti kata Mari tadi, perhatian seseorang ini tuh nampaknya memang ke arah yang lain, ke sesuatu yang lain, ke hal yang lain ya. Itu tadi bisa ke pasangan dia yang lain. Ini juga memang ada, Mari lihat orangnya cukup aktif ini ya, cukup aktif dalam kehidupan nyatanya dia. Jadi nampaknya sudah habis ke situ energi dari si seseorang ini gitu loh. Lagi riweh juga di situ dianya, lagi menikmati dia, lagi menikmati hidupnya dia di saat ini tanpa kamu gitu. Paling-paling kalian memang nampaknya cuman bersay hello sekali-sekali ya. Ada beberapa mungkin saja bahkan sudah hitungan minggu ya sudah tidak bersay hello lagi ya. Tapi diam-diam kalau Mari nampak kalian berdua ini tuh sebenarnya bisa ini sama-sama maklum gitu ya, sama-sama maklum. Jadi ndak ada pakai acara-acara kecarian gitu ya, nggak ada. Mungkin karena memang juga relationship ini udah cukup lama ya, jadi udah paham aja ritmenya gitu ya, paham aja. Jadi kayak ini bukanlah keadaan kali pertama untuk kalian alami gitu ya, ini udah kali sekian gitu kan. Itu memang udah beginilah polanya juga gitu ya. Ada masa-masa kosongnya, ada masa-masa jedanya ya, macam istirahat dulu lah gitu kan, masuk dulu ke kehidupan pribadi masing-masing kan. Nah, seperti itu. Dan
Tapi nih ya belum selesai sih ini ya, walaupun ini tuh hubungannya bisa kalian rasa kayak kata Mari tadi kan udah harus ditinggalkan, udah paham bahwa ini juga tidak baik untuk dilakoni gitu ya. Nah, namun kalau Mari lihat untuk progresifnya ke arah berpisah itu tuh kelihatan masih lambat ini ya kalau untuk berpisah. Jadi kalau Mari lihat ini tuh kayak memang masih ada diem-diem di sana rasa nyaman gitu ya. Rasa nyaman dengan keberadaan satu sama lain dalam hidup. Gitu loh. Diem-diem masih ada rasa butuhnya juga ini satu sama lain. Gitu ya. Inilah yang membuat tidak segampang itu kamu dengan dia bisa ceritanya selesai. Nah gitu ya, masih membutuhkan waktu lagi gitu ya. Dan kemudian kalau Maria juga hubungan kalian ini tuh terasa ya lumayan ringan lah ya, karena kayaknya kesadaran bahwa ini adalah perselingkuhan sudah cukup besar ini gitu loh. Jadi sehingga ekspektasi mestinya begini, mestinya begitu. Itu ya. Ini tuh jadinya Mari lihat nggak ada. Nah memang kan ekspektasi ya yang membuat perasaan sakit bisa dialami gitu kan. Perasaan kecewa bisa dialami. Nah di sini kalau Mari lihat kalian berdua sudah sama-sama paham ekspektasi itu tuh adalah jebakan Batman. Makanya tidak mau berekspektasi muluk-muluk aneh-aneh. Gitu ya. Ya kalau ada momennya berjumpa ya berjumpalah. Kalau enggak ya resah-resah sedikit lah ya seperti kata Mari tadi kan. Nah di sana ketergantungan satu sama lain dengan sebegitu hebatnya Mari lihat tidak ada ya dalam relationship ini. Nggak ada. Gitu loh. Jadi kayaknya lumayan paham lah kalian porsinya seberapa dari atensi kalian arahkan ke hubungan ini ya. Udah sama-sama ngeh gitu ya, sama-sama tahu aja gitu, tahu aja. Di sana Mari lihat kebetulan memang di sini tuh kalau untuk cinta Mari lihat ada ini ya perasaan cintanya kamu ke si Yayang Bebeknya kamu. Gitu ya, Yayang Bebek selingkuhan ini. Tapi memang perasaan cinta ini tuh pinter banget kalau Mari lihat kamu kendalikan ya. Pinter banget. Nah di sana. Jadi akhirnya ini bukan perasaan cinta yang tersiksa jika tidak bisa bersama dengan orang yang dicintai. Nah gitu. Kayaknya kamu macam orang yang punya tombol on off ini. Tahu kamu kapan mengonkan kamu mengalami perasaan cinta itu, kapan kamu harus mengoffkan. Macam orang yang ngerti kamu gitu. Kalau Mari lihat, ya. Nah di sana. Makanya nggak pakai acara sakit-sakit lagi di sini. Atau ya rasa sakitnya itu tuh sudah sangat amat berkurang jauh jika dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin hari. Nah, ya di awal-awal hubungan kalian gitu ya. Jadi Mari lihat ya sudah tahu aja ininya ya, pakemnya gitu ya. Sudah tahu rule-nya gitu. Sudah terbaca betul bagaimana warna-warni relationship ini. Makanya tidak terlalu memberikan dampak yang gimana-gimana juga ya. Baik itu tuh bagi kamu, baik itu tuh bagi dia. Kalian terkoneksi tapi sekaligus kalau Mari lihat di sini tuh mengerti bahwa tetap harus merdeka. Gitu ya. Kita terkoneksi, kita terhubung, kita berinteraksi, namun cukup hanya sesekali. Nah, mungkin begitu ya bahasa lebih mudahnya ya. Tapi cukup hanya sesekali doang. Gitu loh. Walaupun memang kadang-kadang sesekalinya itu tuh
nggak pas timingnya, gitu ya. Tapi akhirnya mampu untuk dimaklumi itu ya. Nggak terlalu bikin kesel lagi, nggak terlalu kecarian lagi gitu lah. Kalau dulu mungkin bisa panik ya, mengharapkan dia chatting hari ini, dia nelfon hari ini, dia ngajak hari ini ketemuan gitu ya. Bisa panik, menunggu, menanti, resah gelisah gitu. Kalau saat sekarang mari nampak ya nggak ada lagi gitu-gitu. Cuman yang mungkin pengen banget aku nih ditelepon sama dia. Paling-paling cuman kayak gitu doang ya. Kalau mari lihat. Jadi semacam sudah pandailah kalian berdua ini. Gitu. Nah, kamu punya perasaan cinta ke dia. Tapi kalau seseorang ini tuh mari lihat, mungkin dia bukan punya perasaan cinta sama kamu ya. Namun rasa ketertarikan yang besar ke dirinya kamu itu tuh memang ada. Mari nampak. Gitu, perasaan tertarik, suka, seneng, demen ya sama kamu ya ada. Dan orang-orang seperti ini tuh kalau mari lihat ini memang dia tipe orang yang masih mau kebebasan ya. Jadi sehingga mampu dia untuk mengontrol itu. Seberapa banyak takarannya dia boleh punya perasaan ke kamu. Gitu loh ya. Jadi mari nampak dia ini punya kesadaran bahwa udahlah nggak perlu pakai acara cinta-cintaan sama kamu. Udah cukup itu. Dengan hanya sebatas suka, seneng, demen, mau. Cukup hanya di level itu saja ke dirinya kamu. Gitu loh. Dan memang kalau kamu mengharapkan lebih dari si seseorang ini, memang itu tidak bisa. Terutama di saat-saat sekarang ya. Dan mari lihat, dia nih, menurut dia sudah cukup jujur kok sama kamu. Bahwa kalau kamu dengan dia, mendingan udahlah cukup menikmati apa adanya aja. Gitu ya. Dia mainnya itu tuh, dia nggak mau nge-PHP-in kamu, memang nggak mau. Gitu ya. Dia nggak mau nih nyakitin kamu itu tuh sebenarnya nggak mau. Gitu loh. Lebih kayak ajakan dari seseorang ini, yuk kita happy bareng yuk. Nah, lebih ke situ nih arahnya ya. Jadi kalau kamu merasa sempet ada kayak sensasi-sensasi tersakiti oleh dia, jadi nampaknya itu tuh memang hasil dari ekspektasinya kamu aja. Cuman seperti kata Mari tadi ya, kamu juga sudah paham. Ya, ekspektasi dilarang keras. dalam relationship ini. Iya, hanya cukup menikmati sebagaimana adanya aja lah ya. Nggak usah yang harapannya begini, inginnya begitu, nampaknya Mari, ya nggak usah aja. Gitu loh ya. Nah jadi untuk sementara ini tuh memang lagi mandek nih ya. Maksudnya mandek ya, kurang tadi interaksinya, kurang tadi pertemuannya, seperti itu ya. Enggak model kayak relationship kalian di masa-masa lagi hot-hotnya ya. Dan mungkin karena ini Mari lihat hubungannya juga sudah cukup lama ya. Jadi nampaknya memang masa obsesif kayak gitu tuh ya, hot-hotnya, gairah-gairahnya memang bisa-bisa sudah turun ya energinya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini tuh hanya kayak melakoni ya apa adanya aja lah. Seperti itu ya. Oke, baik Pisces. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, berikut Leo, ada energi dari Libra, masuk energi dari Pisces, Gemini ada, kemudian Scorpio, Capricorn, energi dari Aries, energi dari Taurus hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.